Perkenalkan, nama saya Mardi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya pada jurusan Internet of Things, yaitu kita diminta untuk membuat simulasi Internet of Things yang ada di sekitar kita. Yang mana pada kali ini saya memilih untuk mensimulasikan tentang penerapan IoT pada sistem pencegahan kebakaran. Nah, sebelumnya itu, apa itu sistem pencegah kebakaran? Sistem pencegah kebakaran adalah serangkaian langkah dan perangkat yang dirancang untuk mencegah terjadinya kebakaran atau mengurangi kemungkinan kebakaran yang dapat terjadi di suatu lokasi atau bangunan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, serta lingkungan dari bahaya kebakaran yang bisa merugikan. Kemudian pada sistem kebakaran ini terdapat beberapa komponen atau alat yang berfungsi untuk menjalankan sistem ini, yaitu yang pertama itu detektor asap. Detektor asap adalah perangkat yang mendeteksi adanya partikel asap di udara. Ketika adanya asap yang terdeteksi, maka perangkat ini akan memberikan peringatan berupa bunyi atau sinyal visual untuk mengidentifikasi adanya potensi kebakaran. Yang kemudian kedua itu detektor panas. Detektor panas untuk mengukur perubahan suhu di sekitar perangkatnya. Ketika suhu melebihi ambang batas yang ditetapkan, detektor panas akan memberikan peringatan kebakaran. Kemudian yang ketiga atau detektor gas. Detektor gas digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas beracun atau gas yang mudah terbakar. Detektor ini dapat membantu mendeteksi potensi kebakaran akibat gas bocor atau kebocoran gas beracun. Yang kemudian yang keempat itu adalah alarm kebakaran. Alarm kebakaran adalah perangkat yang mengeluarkan suara atau sinyal visual saat terjadi deteksi asap, panas atau gas. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan dini kepada penghuni bangunan agar segera mengambil tindakan evakuasi atau pemadaman awal. Kemudian yang kelima yaitu sistem pemadaman otomatis. Sistem pemadaman otomatis seperti sprinkler adalah perangkat yang aktif secara otomatis ketika terjadi suhu tinggi atau api. Sprinkler akan menyemprotkan air atau bahan pemadam lain untuk memadamkan api dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Kemudian apa manfaat dari sistem pencegah kebakaran? Pada manfaatnya itu pertama deteksi dini dan respon cepat. Yang kedua proteksi terhadap bahaya kebakaran berbeda. Yang ketiga mengurangi kerugian finansial akibat kebakaran. Nah, kemudian kenapa latar belakang saya memilih pada sistem kebakaran ini untuk disimulasikan? Sistem pencegah kebakaran merupakan bagian penting dalam sebuah bangunan atau gedung untuk menjaga keselamatan. Sistem ini bertujuan untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan. Memiliki sistem pencegahan kebakaran memberikan manfaat besar untuk keselamatan, kelangsungan bisnis. Investasi dalam sistem pencegahan kebakaran adalah tindakan preventif yang bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, sistem ini juga menggunakan teknologi IoT dan telah banyak diterapkan di berbagai bangunan dan gedung. Selain alasan ini, latar belakang kenapa saya memilih sistem pencegah kebakaran ini adalah terinspirasi dari tempat kerja saya, karena mereka menggunakan sistem pencegah kebakaran yang seperti telah dijabarkan tadi, sehingga saya tertarik untuk mensimulasikannya ke dalam menggunakan Kisco Packet Tracker. Nah, untuk simulasi sistem pencegah kebakarannya itu seperti ini, bisa dilihat. Mungkin langsung aja kita praktekkan pada Kisco Packet Trackernya. Nah, seperti ini untuk desain simulasinya, di mana itu terdapat jendela, pintu, ada sprinkle, ada smoke detector, kemudian ada alarm, dan ada gerbang. Dan ini semua akan terhubung ke smartboard untuk mendeteksi apakah terjadi pencegah kebakarannya aktif atau tidak. Nah, bisa kita lihat di smartboardnya untuk conditionnya. Nah, ini adalah alat-alat yang terdeteksi yang digunakan dalam IoT ini, dan kemudian kita bisa lihat pada conditionnya. Nah, jika di mesin ini jika dilihat, jika smoke terdeteksi maka Windows akan terbuka, jendela akan terbuka, door akan terbuka, sprinkle akan aktif, dan siren akan aktif juga atau berbunyi.
Sama seperti ini, smoke detektor yang lain jika aktif maka semuanya akan diaktifkan. Dan jika tidak, smoke detektor tidak mendeteksi asap, maka sirine akan false atau tidak berbunyi, jendela akan tertutup, pintu akan tertutup, dan sprinkle tidak akan aktif. Mungkin langsung aja kita simulasikan. Kita akan menggunakan mobil untuk mensimulasikannya. Taruh mobil di dekat smoke detector. Kemudian kita akan mengaktifkannya. Mungkin kita tambah lagi. Nah, seperti bisa dilihat, sistemnya sudah berjalan. Nah, sistemnya sudah berjalan, jendelanya terbuka, pintunya juga terbuka, sirinenya juga, alarmnya juga hidup, sprinklenya juga mengeluarkan air jika kita lihat pada smartphone-nya. Nah, sirennya on, melihat di smoke detector. Nah, ini adalah level dari smoke detectornya. Dia mendeteksi keberadaan asap sehingga memicu yang lain-lain seperti jendela, door juga kebuka. Kemudian kita lihat pada first blinkernya, statusnya on, aktif. Nah, seperti inilah mungkin gambaran atau simulasi dari sistem pencegah kebakaran yang bisa dilihat seperti ini. Alarmnya hidup, sprinkle juga hidup, dan pintu dan jendela itu terbuka. Mungkin sekian dulu presentasi saya mengenai simulasi sistem pencegah kebakaran dengan IoT. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.